dalam kesempatan ini juga kami menghimbau seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu, masyarakat Bengkulu dimanapun Anda berada, pendengar RRI Pro 1 Bengkulu, mari datang ke expo kami, ke pasar kami, ke Nyare Expo 2023 di Bengkulen Mall yang akan dilaksanakan mulai tanggal 25 sampai tanggal 29 bulan ini. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kalau dari sendiri mungkin dari Pak Indi seperti apa? Ini kan ada tugas juga ya, pengawasan, pengembangan. Seperti apa untuk menentukan bahwa dia layak tidaknya atau memang boleh menjadi pengembang atau bebas masyarakat menjadi pengembang? Ada aturannya? Kalau sejauh ini memang dari awal kita tidak menetapkan aturan baku tentang siapa yang akan menjadi pengembang dan siapa yang akan tergabung diri. Tapi kalau dulu ya, sebelum COVID, ini saya tarik lagi ke belakang, itu sebelum COVID-19, perusahaan yang tergabung di Real Estate Indonesia Bengkulu itu ada 156. Itu sebelum COVID? Sebelum COVID. 146? 56 ya. Setelah COVID, sebenarnya memang COVID ini menjadi motor seleksi alam. Setelah COVID mulai berguguran. Disitulah ditempah kayaknya. Jadi berguguran dan sampai saat ini sudah tinggal tersisa yang tergabung di Real Estate Indonesia itu di Provinsi Bengkulu ini 86 perusahaan. 86 lagi? 86 perusahaan. Dan yang aktif di 86 itu hampir rata-rata aktif lah ya. Tapi ada yang memang ada kalau dikategorikan ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang maraton gitu. Jadi ada yang merayap juga nih. Kemudian apa tadi yang untuk persyaratan? Kalau persyaratan pengembang masuk RE setelah berpengalaman dari situ, berkaca dari pengalaman COVID kemarin, Real Estate Indonesia pada periode ini, pada kepengurusan sekarang ini memang agak sedikit memperketat. Jadi memang yang ingin menjadi pengembang harus menggandeng pengembang yang lama gitu loh. Jadi kayak bank Bishara Sianipar mau jadi pengembang nih, mau gabung ke RE. Kita tentu akan melihat kesiapan Bank Sianipar, kemudian dia harus ada modal sendiri. Iya, harus ada modal sendiri. Itu memang sudah menjadi syarat awal karena berdirinya syarat awal membuat suatu perusahaan itu harus sudah mempunyai modal sendiri. Kemudian kita harus mencarikan Bank Sianipar teman. Ya kan, untuk masuk di perusahaan pengembang yang lama. Ya, jadi pengembang yang lama itu masuk ke perusahaannya Bank Sianipar untuk menjadi penjamin supaya Bank Sianipar ini kalau nanti masuk ke RE menjadi pengembangnya nggak macam-macam gitu loh. Oke, jadi yang penjamin inilah yang nanti dia sehat nih, segala macam seperti itu. Dia yang akan menjamin bahwa perusahaan Bank Sianipar ini nanti akan berjalan dengan baik. Oke, baik. Tapi ada ketentuannya, pengembang itu berapa rumah? Enggak. Kalau satu rumah bukan pengembang. Iya. dia bangun satu di sini, dijual laku. Di sana jual satu lagi. Itu bukan pengembang. Jadi begini. Kalau pengembang itu sebenarnya dia ada dua kelas juga, ada dua kategori juga. Tapi rata-rata kalau pengembang ini ada pengembang perorangan namanya, dan itu tidak tergabung di asosiasi ya, dan itu adalah kita anggap itu adalah pengembang gelap, ya kan.
Ya, bukan pengembang gelap bukan berarti tidak legal secara transaksi. Mereka legal secara transaksi, tapi gelap di mata realistis di Indonesia ya gitu loh. Kalau seandainya masalah seberapa luas yang harus kita siapkan itu biasanya ketentuan itu juga berkaitan dengan pihak pemerintah dan pihak perbankan. Kalau dari pihak pemerintah itu satu perusahaan itu harus mengembangkan minimal 5.000 kalau yang subsidi ini 5.000 meter persegi lahan. Jadi di rata-rata kalau sekarang ini di rata-rata sekitar 40 sampai 50 unit rumah itu. 5.000. Ya, 5.000 meter persegi. Lahannya. Itu kalau ketentuannya ya. Kalau tapi realnya masih ada yang cuma 10 unit. Enggak, kalau yang perumahan subsidi harus wajib. Ya, wajib. Ya, karena itu nanti kita akan membuat namanya kita ada perizinan loh. Berarti kalau pengembang itu di bawah 40 itu tidak boleh subsidi berarti. Di bawah angka 5.000 meter persegi tanah. Oke. Nanti kalau setelah kita di bawah 5.000 itu bukan subsidi. Perumahan subsidi. Kalau di atasnya itu baru subsidi. Enggak. Bukan begitu. Jadi perumahan subsidi itu salah satu syaratnya minimal 5.000. angka 5.000. Okay. Kalau di bawah itu memang bukan tidak boleh, memang izinnya tidak keluar. Oh, izinnya tidak keluar untuk subsidi. Tidak keluar untuk subsidi. Kalau sudah termasuk ketentuan lah. Ya betul, itu ketentuan baku. Berarti komersial lah masuk ya. Ya, komersial. Ya, tinggal komersial. Kalau di lapangan tadi Bang Sianipar bilang, di sini ada 1 unit, 2 unit dikembangkan oleh pengembang, itu memang berlaku untuk komersial. Oh, ke komersial ya. Oke, karena di media sosial ini kan berselancar tuh, ada yang jual 2 rumah, betul, rumah kosong. Ya. Itu termasuk juga pengembang tapi tidak masuk asosiasi. Bisa saja di asosiasi, bisa saja dia termasuk di asosiasi, bisa saja itu pengembang pribadi. Tetap pengembang namanya. Pengembang ya. Tetap pengembang, tapi mungkin modal biasa, modal sendiri ya. Tapi kalau hal yang seperti itu biasanya tidak melangkai pemerintah sama perbankan ya. Yang rumit ini pemerintah ini. Pemerintah, tapi tetap di perbankan biasanya juga. Ada AMDAL lah segala macam seperti itu. Baik. Nah, kita ke Bang Sopian. Sasaran nanti dari kegiatan ini siapa untuk pameran expo ini? Ya, sasarannya nanti mungkin karyawan swasta atau karyawan PNS kan itu. Sasaran kita nanti. Oke. Ya, kalau mungkin bisa saya sampai sedikit. Kalau berbicara masalah expo. Expo Properti Expo 2023 ini memang salah satu salah satu strategi kita di Indonesia untuk meningkatkan penjualan, untuk meningkatkan closing kita di penghujung tahun 2023 ini. Dan kita memang realistis Indonesia menargetkan di tahun 2023 ini harus terjual di atas angka 3.000 unit. Dari acara itu? Bukan. Target kita 2023 ya. Nah, untuk mencapai angka itu, maka kita adakan lagi REI Properti Expo 2023. Dan tentu saja kita berterima kasih nih kepada cetusan REI Properti Expo 2023 ini dari anak-anak muda inilah, dari Pak Bowo, itu Pak Sopan Sopian ini kalau dari angka dia udah kepala 5 ini. Tapi kalau jiwa, angkat topi kita. Masih 25 dibalik bisa itu. Ininya semangatnya. Jadi target kita dan saat ini di penghujung 2023 ini kawan-kawan juga masih berani. Dan itu memang kita support, full support ya, untuk kawan-kawan yang membuka lahan-lahan baru. Dan kita harus mencapai target. Seperti halnya sekarang ini, yang mengurus izin baru aja nih Bang Sianipar,
ini ada beberapa perusahaan nih di penghujung acara, di penghujung 2023 ini, termasuk Pak Ketua REI Bengkulu juga itu Pak Iwan, Samsu Iwan, kalau kita kerap panggilnya Iwan Dadung ya. Itu aja beliau sekarang lagi menggarap satu lokasi 10 hektar dengan dengan rencana di master plan-nya itu mencapai 650 unit rumah bersubsidi. 650 unit. Itu hampir satu kelurahan dibangun. Itu daerah Betungan loh, di daerah di dekat bandara. Merah Putih. Ya. Oke. Ya, tembusannya ke sana di daerah Merah Putih. Kalau kita tidak bergerak komit seperti ini, nggak mungkin nanti itu bisa terjual dengan cepat. Jadi hal-hal seperti ini yang kita antisipasi. Jadi dengan adanya Property Expo 2023 ini adalah kiat-kiat kita untuk memperlancar penjualan kita. Menggerakkan hati. Ya. Begitu. Dan sasarannya tentu kaum muda ini, kaum milenial. Kaum milenial. Baik, tadi cuma 20 pengembang ya rencana jadi. Sementara ada 86 perusahaan yang tergabung di REI. 86 perusahaan. Yang lain kemana? Yang lain bukan tidak mau ikut, memang keterbatasan tempat. Itu oleh pihak Bengkulen Mall itu memberi kemarin 22 stand ya. Ya Pak Sopan ya, memberi 22 stand, dan stand pertama sudah secara otomatis diambil oleh induk organisasi kita, Realist Indonesia. Kemudian yang kedua sponsorship kita, yang dalam ini sponsor tunggal yaitu BRI. Berarti dia buka stand juga. Ya, buka stand juga. Karena keterbatasan ya, stand. Keterbatasan stand. Kalau satu yang stand ukuran 2 kali 2 meter. 2 kali 2 meter situlah ya. Kalau animo kawan-kawan untuk bergabung sangat tinggi. Tapi karena kemarin ya kita bukan, kalau kita bertanya bukan siapa dan kenapa. Ini siapa yang gercep aja. Siapa yang cepat gitu. Udah tertulis. Siapa yang cepat gitu. Jangan Siapa cepat dapat. Jangan sibuk ditanyain ikut dah gitu. Itu kan kebanyakan ada kayak gitu, banyak anggota ini. Harus diajak dulu baru ikut. Nah, lalu di sini kan dari 20 pengembang ini berapa rumah kalau ditotalin seluruhnya yang akan dijual? Ya, kalau angka positif, kalau angka pasti kita mungkin belum terdata ya. Tapi kalau kita ambil rata-rata saja di 20 di satu pengembang itu di angka 1 hektar dia garap, berarti kita ambil di angka 50 sampai 60 unit. Berarti 60 dikali 20 berarti sekitar 1.200 unit. 1.200. Iya, yang akan dipasarkan. Akan melampaui target ya. Betul. Itu tapi kita nggak muluk-muluk lah. Kita nggak mungkin terjual semua di Expo nanti. Tapi setidaknya 20% lah. Target kita close-nya berapa, Pak Bo? Mungkin sekitar di angka 200 ya. Iya, di angka 200 unit. Di khusus di REI Expo 2023. Nah, dari pihak sponsor untuk persyaratan, karena kalau di awal tadi kita bicara bahwa perbankan ini mempersulit untuk calon debitur. Apakah nanti mereka memberikan kemudahan, melonggarkan sehingga banyak karyawan ataupun yang calon-calon debitur yang baru? Kalau mungkin saya sedikit klarifikasi ya. Kalau selama ini bukan pihak perbankan ini mempersulit, tapi memang karena pengalaman kita bersama itu mungkin secara aturan, secara SOP mereka perketat gitu kan. Nah, dengan Expo 2023 ini sebenarnya secara komitmen dalam hal ini pihak BRI sebagai sponsor kita akan mempermudah seluruh akses supaya nanti secara
administrasi itu dimudahkan. Tapi tentu kita tidak di sini kita tidak berani berbicara melampaui kewenangan mereka gitu kan. Itu pihak bank perbankan dalam hal ini nanti tetap bergerak sesuai dengan SOP mereka. Tapi mereka sejauh ini kita komunikasi, alhamdulillah mereka membuka pintu untuk siap memperlancar akses supaya kalau nanti memang bisa dipermudah atau diperlonggar tentu akan mereka lakukan sejauh itu akan tetap sesuai dengan SOP mereka ya. Begitu kira-kira. Nah, pastinya kan di Expo itu kan keinginan dari masyarakat itu kan ada juga yang pengennya ada rumah yang sudah dijual tapi ada yang macet. Adakah kayak gitu nanti misalnya yang mau melanjutkan kredit macet ini, misal perumahan yang sudah kredit macet karena tempatnya sudah strategi dia pengennya di sini tapi ada kredit macet atau rumah tua atau apa segala macam, atau memang ini khusus rumah baru semuanya? Ya, kalau kita khusus ini berkaitan dengan Expo ya. Ini yang kita jual rumah baru. Tapi kalau di luar Expo, kalau kita tetap menjalin sinergi tetap dengan pihak-pihak perbankan yang sudah melayani konsumer kita di KPR ya, di kreditnya. Kalau seandainya ada kredit macet, kita tetap berkomunikasi di antara pihak perbankan dan pihak pengembang. Kalau ternyata memang kita tetap melakukan pengawalan penagihan juga. Kalau seandainya memang sudah tidak bisa dibina, ya kita panggil, ini rumah memang harus tetap dilanjutkan pengkreditannya, pembiayaannya di bank. Kalau mereka sudah tidak sanggup lagi, kita carikan jalan keluarnya. Kita ajak duduk nih bersama nih antara pihak perbankan, pihak pengembang dan pihak konsumer yang macet. Kalau seandainya mereka tidak mampu lagi, biasanya juga kita carikan pembeli baru ya, yang ingin menempati rumah tersebut dengan sistem selama ini namanya take over. Yang take over ini seandainya mereka silakan nanti konsumer yang macet dengan calon pemberi yang baru ini deal-dealan. Kalau sudah deal, kita jembatani ke pihak notaris untuk melakukan jual beli take over tersebut. Kira-kira demikian. Oke, berarti untuk Property Expo ini khusus yang rumah baru ya. Biar nanti pendengar kita berharap apakah ada rumah-rumah bekas gitu yang udah lama misalnya tetap terjual di situ. Biasanya ada juga expo gitu kan, ada khusus rumah second atau rumah take over gitu. Ternyata tidak tersedia untuk mungkin nanti pihak banknya mungkin nanti menawarkan itu yang rumah yang siap dilelang lagi tuh. Yang ada kemarin ya. Tapi kita tapi kita tidak di acara expo-nya. Itu. Ya, mereka nanti bisa mungkin menawarkan ke kita, memberikan sumber-sumber ke kita, memberikan data-data ke kita, dan kita nanti yang akan menjual ulang gitu loh. Oke, baik. Nah, tentunya dengan adanya kegiatan ini akan memberikan kesempatan pada masyarakat Bengkulu untuk memiliki rumah. Ya, begitu harapan kita. Nah, kalau titik-titik lokasi yang baru-baru ini kan dikatakan lokasinya semuanya baru gitu. Lokasi-lokasinya di mana nih dari 20 pengembang rata-rata? Ada, kalau yang rata-rata di 20 ini termasuk saya nih, termasuk Pak Sopan, termasuk Pak Ketua juga, ini kita baru buka lokasinya daerah Bendungan. Oke. Kemudian ada Kandang Mas. Ada di daerah Kandang Mas itu ada Pak Peri itu di daerah Kandang Mas, ada Pak Bendahara kita Pak Rizal itu ada di daerah Kandang Bentungan, dan informasi beliau akan transaksi juga di daerah daerah Jalan Raden Patah, daerah Air Spakul, ya benar, daerah Air Spakul. Kemudian ada Pak Budi Asal Jaga Milang juga di situ, ada Pak Rizal Laksita itu daerah Samsat. Ada juga di daerah-daerah Pentiringah, banyak deh pokoknya. Banyak, dan memang
dalam kesempatan ini juga kita menarik nih para pendengar, mari para pendengar seluruh Bengkulu dimanapun Anda berada gitu kan. Berarti tidak menutup kemungkinan dari luar provinsi yang datang. Kalau ingin menginvestasikan rumah. Seperti apa teknisnya? Ya, tidak masalah, tapi kalau kalau untuk rumah subsidi kita batasi memang aturannya orang-orang yang ada di Bengkulu. Oke. Kalau komersil, monggo silahkan. Ya, siapa saja dan di mana saja dari kalangan manapun kalau komersial nggak masalah. Oke, berarti subsidi kan kita aturan. Subsidi kita tetap terikat oleh regulasi. Coba saya pernah lihat juga ada Tangerang itu di TikTok dengan harga sekian-sekian, mau dari Jawa, mau dari Sumatera, silahkan kalau mau ke Jakarta, ini ada tempat nih, apa segala macam, dia jual juga subsidi, tapi dengan harga yang cukup menarik. Biasanya orang kalau mau ke Jakarta, daripada nginap di hotel, nginap di sini. Iya. Kalau sejauh ini ya, kalau khusus Bengkulu mungkin tergantung aturan SOP dari pihak perbankan. Kalau sudah berbicara ranah perbankan, kita tidak bisa intervensi. Mungkin aturannya yang ada di Bengkulu dengan ada yang ada di luar daerah kebutuhannya berbeda ya. Ya, jadi itu tidak ranah kita lagi tuh. Itu udah ranah perbankan. Begitu. Oke. Baik. Apa nih harapan-harapannya dari Bang Sopan Sopian dengan nanti kegiatan properti expo-nya? Ya, harapan kita semoga lancar, ya, semoga penjualan rumah banyak terjual gitu lah. Ya, cuman itu harapan kita. Kalau rumahnya Bang Sopian yang dikembangkan ada berapa yang baru? Kalau kita belum bangun sekarang. Belum bangun. Jadi cuma 10 itu sisanya. Iya. Kita habiskan dulu yang 10. Habiskan dulu 10 ya. Penasaran di mana 10. Oh ya Bang Sianbak, saya tambahkan sedikit mungkin mumpung ingat. Kita real estate Bengkulu ini tidak tidak cuman ada di kota Bengkulu. Kita ada tersebar di seluruh kabupaten kota. Ya kan. Ada yang bergerak di daerah Curup. Itu ada Indotama Group yang dibawa Panglima Perangnya Pak Oyong Judin. Ada yang di daerah Kepayang, ada yang di daerah Bengkulu Selatan. Itu ada Selipi Indah, terus ada yang di daerah Harga Makmur, ada di Muko-Muko. Ya kan? Nah, pokoknya ya ada kita daerah itu ada. Iya, di daerah Jadi satu pertanyaan itu, kalau untuk di daerah itu peminatnya perumahan sama besarnya atau bagaimana? Karena kalau mereka kan masih banyak tanah, segala macam, masih banyak sistem gotong royong bangun. Betul. Nah, itu tantangan yang ada di kawan-kawan yang ada di daerah tentu. Karena memang di daerah cenderung kita nggak apa-apa rumah kecil yang penting luas tanahnya. Nah, sementara itu tidak terpenuhi di perumahan gitu kan. Nah, kalau seandainya di daerah itu memang yang paling laku itu memang daerah Curug. Karena memang ya kita kan tidak menutup mata ya, karena memang calon konsumer itu termasuk daerah, di setiap daerah kan berbeda tuh. Daerah regional Sumatera, di daerah Jawa itu kan juga berbeda. Kenapa pertumbuhan penjualan rumah di daerah Jawa itu sangat kencang ya, karena mereka rata-rata memang kota tujuan, kota-kota industri gitu kan. Jadi kalau di Bengkulu juga peminatnya orang-orang itu aja gitu kan. Orang-orang kita menunggu laku rumah itu kapan ada pesta. Oh, ini bakal calon pembeli nih ya. Karena merit dulu baru bikin rumah, baru beli rumah gitu kan. Tapi kalau daerah-daerah lain beda. Mereka daerah-daerah industri gitu kan. Oke, baik. Mungkin ada mau sampaikan lagi sebelum kita tutup bersamaan kita ini? Ya, kalau dari kita Real Estate Indonesia, dalam kesempatan ini juga kami menghimbau seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu, masyarakat Bengkulu dimanapun Anda berada, pendengar RRI Pro 1 Bengkulu, mari datang ke expo kami, ke pasar kami, ke Ray Expo 2023 di
Bungkulen Mall yang akan dilaksanakan mulai tanggal 25 sampai tanggal 29 bulan ini. Bulan Oktober ya. Bulan Oktober. Silakan datang, lihat stand kami, lihat produk kami, lihat perumahan-perumahan yang kami jual. Banyak yang akan didapatkan di sana, mulai dari potongan harga, potongan DP. bukan potongan harga ya, potongan DP mungkin Oke. sampai 0% atau nanti ada tawaran-tawaran door prize, ada tawaran-tawaran undian yang sangat menarik seperti AC, motor dan segala macam ya kan. Kalau Silakan rumah belum datang. ada ya, door prize Kalau ya? rumah belum ada. silakan datang, lihat, kunjungi stand kami, adakan kalau tertarik silakan langsung transaksi. Oke, silakan transaksi ya. Iya. Yang belum punya rumah boleh lihat-lihat dulu. Iya. Tengok-tengoklah dulu. Betul. Baik, terima kasih untuk obrolan kita di Siap. hari ini. Semoga bermanfaat untuk pendengar kita, karena rumah menjadi satu kebutuhan juga ya. Betul. Untuk tempat berlindung bersama keluarga, daripada ngontrak-ngontrak setiap Ya. bulan, setiap tahun, lebih Ya. baik investasinya ke Ya. perumahan. Nah, kalau dari satu pertanyaan terakhir nih, kalau dari setelah ngasih DP di tempat itu berapa lama, berapa bulan baru langsung? Ya, kalau Lama nggak? Kalau normalnya sekitar Terutama dari DP ya, dari DP sampai realisasi itu sampai dari 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan ya. Oke. Ya, pembangunan itu biasanya mencapai di angka 2 bulan. Itu sudah jadi ya? Ya, Kecuali dapur ya? Ya. Iya. Oke, 2 sampai 3 bulan. Jadi kalau bagi Anda yang belum punya rumah, ngontrak dulu 3 bulan, nanti udah selesai itu sudah Ya. ada rumah asli ya. Ada satu lagi Bang, konsumen itu bisa ambil rumah walaupun belum menikah. Walau dia masih gadis atau masih bujang, bisa minimal umurnya 21 tahun. Ya. Oh, minimal 21 tahun. Iya. Mahasiswa yang punya duit orang tuanya boleh dikerahkan. Ya boleh. Gitu. Daripada ngontrak gitu, Ya, lebih baik ngontrak, punya rumah. punya rumah. 5 tahun lunas. 15 Jadi tahun. slogannya stop ngontrak, Iya. ambil rumah. Iya, ambil rumah. Tipe-tipe 21 nggak ada? Belum kalau di Bengkulu belum. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber kita. Ya, Ada Bang Sopan Sofian, ada Bapak Indi Supardian yang sudah hadir di gelaran dialog interaktif Bengkulu pagi ini dengan tema pertumbuhan properti Bengkulu tahun 2003. Demikian pendengar, saya Bisa Sanipar ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.